enggak kok, saya melihat sendiri jiwa ketika masuk perut bunda. Nah, ini anak perempuan umur 7 tahun, ya kan, ke perut bunda, ya kan. Di situ ternyata, ya, sebelumnya itu ternyata dia itu orang mati sebelumnya itu, tapi terus nggak tahu berapa lama dia bilang ya matinya itu nggak tahu berapa lama, terus jiwa itu masuk ke perut bunda, gitu kan. Nah setelah dilahirkan itu kong kebangkitannya itu. Kamu dari mana? Melihat sendiri. Anak usia 7 tahun. Anak usia 7 tahun. Kemudian membuat Pak Kojim begitu yakin ya bahwa reinkarnasi. Lah ini kan cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah. Amma badu, di video kali ini kita akan menampilkan pernyataan dari seorang penulis buku-buku spiritual, yang bernama Ahmad Qasim. Beliau mengatakan reinkarnasi itu ada dalam ayat Al-Quran, dan untuk memperkuat pernyataannya tentang reinkarnasi itu, beliau membawakan bukti kisah nyata bersama cucunya sendiri mengenai hal tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja simak videonya. Jadi Pak Kojim bicara tentang reinkarnasi itu kan pasti ini kaitannya dengan menafsiri ayat yang ada di Al-Quran, bukan sebatas argumentasi saja. Menurut Pak Kojim? Iya, menafsirkan. Kan gini, ada yang tadi kan menulis disertasi, ya kan? Iya. Disertasi, namanya orang menulis disertasi itu bekal nyerang apa itu reinkarnasi itu sudah kan gitu kan, sudah dimiliki. Soalnya nanti kalau profesornya tanya begini kan. Jawab aja ini. Oh, awalnya dari hasil menurut disertasi ya. Kita tahu disertasi itu merupakan karya tulis ilmiah yang memiliki level lebih tinggi dibanding skripsi dan tesis. Disertasi merupakan syarat kelulusan pada jenjang doktor atau S3. Oke, kita lanjut dulu ya. Kan nah, dia kan tanya, Pak, kalau surat 2 ayat 28 ini kan semua sudah tahu itu. Iya, dibacakan sekalian intinya ya. Apa tuh namanya? Ya, artinya? Iya, dia kan gini. Bagaimana kamu kafir, ya kan? Padahal dahulunya kamu itu mati, lalu dihidupkan, lalu mati, lalu dihidupkan, baru kamu kembali kepadanya. Iya kan? Iya, nah itu kan sudah dipahami oleh kalangan umat secara umum, ya, bahwa dahulunya kamu mati itu dianggap tidak ada. Jadi kita ini berasal dari tidak ada, ya kan. Tapi saya kan tidak langsung nyetatement ke situ, ke namanya itu yang apa ini yang nulis disertasi itu saya tanya, ayat itu sendiri itu ditujukan ke siapa? Kenapa? Ya ayat itu ditujukan ke siapa? Itu kan bagaimana kamu kafir? Kan dia ditujukan kepada orang Islam, ditujukan kepada orang kafir. Lah kok orang Islam yang mempertahankan? Ya kan salah, ya kan? Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal dahulunya kamu mati? Jadi kan itu orang kafir yang ditanya. Ya, itu pertama dulu. Jadi kenapa itu di Al-Quran? Maksudnya dialog terhadap orang kafir itu disuguhkan supaya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Gitu loh. Mengapa orang kafir itu sampai menolak padahal dahulunya sudah mati? Kalau kita juga menolak kan berarti kita juga kafir. Nah, kan sederhana. Gitu loh. Kalau dari lanjut. Ya, terus kan akhirnya kan mereka nafsiri tidak ada. Bahasa Arab itu ada tidak mas kata tidak ada itu? Ya ada. Nah, iya. Masa misalnya saya tanya ya, hal indaka ya, fulus ya, apakah pada kamu punya uang? Terus dijawab ampat mati. Masuk begitu? Oh ya juga ya. Iya, ya kan? Ya. Jadi tidak ada itu sudah ada di dalam bahasa Arab. Nah itu kan dalam perspektif apa tuh namanya tafsir Al-Quran ya. Iya. Berarti beliau menafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau logikanya sendiri. Hati-hati loh Pak, ini bahaya.
Kalau gitu jadi ingat sebuah hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan logikanya semata, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh sembarangan. Untuk dapat menafsirkan Al-Quran dengan baik, para ulama telah menentukan beberapa syarat yang diperlukan, antara lain, 1. Mengetahui bahasa Arab dengan baik, baik ilmu nahwu, ilmu sorof, maupun ilmu balagoh. 2. Mengetahui ilmu asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. 3. Mengetahui ilmu usul fikih. 4. Mengetahui ilmu qiraah. 5. Mengetahui ilmu tauhid. 6. Mengetahui ilmu nasik dan mansuk. 7. Mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, beserta ilmunya. Nah, kalau misalnya nih, Pak Kojim menyaksikan dengan rasa sejatinya atau apalah namanya ya, pernah nggak melihat memang benar-benar membuktikan ternyata reinkarnasi itu benar-benar ada gitu sebelum saya ke Pak Agung? Ya, nggak usah ke saya ini punya cucu loh ya. Cucu ini umur 7 tahun. Umur 7 tahun, ya kan? Pada waktu itu dia ulangan akhir mau naik ke kelas 2, ya kan? Karena dia sekolahnya itu di Al-Azhar, jadi pelajaran agamanya itu yang bahas kiamat, bahasan begitu, ya kan? Jadi gini, Kong nanti dikoreksi ya, ini saya jawab semuanya, PR-nya ini, ya kan? Ya, terus, dah Kong, sudah saya jawab gitu. Ini pertanyaan yang saya sudah bisa, saya nggak perlu tanyakan ke Agung, gitu kan. Ini ada ini pertanyaan nomor 3. Jadi, apakah kiamat itu, ya kan? Itu pertanyaan nomor 3. Terus diberikan ayatnya, ya kan? Ayatnya itu bunyinya, ya kan? Dan, ya kan, dia itu berarti Allah, menggiring angin, ya kan, dan jatuh sebagai hujan ke suatu tempat, ya, kemudian tumbuhlah aneka biji-bijian itu, ya, seperti itulah kamu akan dibangkitkan, ya kan? Ayatnya ini Kung yang saya pilih, bener salah, kaget aku kan, karena si cucu ini jawab salah, ya kan? Terus kamu kok tahu salah? Enggak Kung, saya melihat sendiri jiwa ketika masuk perut bunda. Nah, ini anak perempuan umur 7 tahun, ya kan? Ke perut bunda, ya kan? Di situ ternyata, ya, sebelumnya itu ternyata dia itu orang mati sebelumnya itu, tapi terus nggak tahu berapa lama, dia bilang ya matinya tuh nggak tahu berapa lama, terus jiwa itu masuk ke perut bunda, gitu kan. Nah setelah dilahirkan itu Kung kebangkitannya itu. Kamu dari mana? Melihat sendiri. Anak usia 7 tahun. Anak usia 7 tahun. Kemudian membuat Pak Kojim begitu yakin ya bahwa reinkarnasi. Lah ini kan cucu kan lebih baik modern. Iya, lah itu kan saya kan tahun 2002. Cucu lahir tahun 2007. Oke. Walah, kesaksian anak berumur 7 tahun kok dipercaya? Ini kan aneh dan gak masuk akal. Sedangkan dalam Islam salah satu syarat kesaksian adalah sudah dewasa atau balik, sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Baiklah, sekarang kita lihat tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Al-Baqarah ayat 28. Apakah ada hubungannya dengan reinkarnasi? Sungguh mengherankan perbuatan kamu itu, wahai orang-orang musyrik. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah yang Maha Esa dengan mempersekutukannya, padahal bukti keesaannya ada dalam diri kamu, yaitu kamu yang tadinya mati dan belum berupa apa-apa, lalu dia menghidupkan kamu dari tiada, kemudian dia mematikan kamu setelah tiba ajal yang ditetapkan untukmu, lalu dia menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Kemudian hanya kepadanya lah kamu dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban dan mendapat balasan atas segala amal perbuatan. Jadi jelas ya, ayat ini gak ada hubungannya sama sekali dengan reinkarnasi. Adapun siklus manusia dari tidak ada, kemudian lahir ke alam dunia, lalu meninggal pindah ke alam kubur dan yang terakhir dibangkitkan setelah terjadi kiamat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.